Gue mau Betul. kasih kredit lagi bahwa keberanian coach Tondi juga Bumi Borneo terlepas dari situasi mereka, tapi mereka masih kerap turun dengan small ball, 5 pemain Hmm. kecil semua di lapangan Ya, ya. dan melakukan defense box and one dengan macam-macam pakai diamond atau apa itu sekali lagi itu sebuah gebrakan yang luar biasa untuk basket Indonesia dan satu lagi itu cukup membantu kita untuk meyakinkan bahwa size doesn't matter karena center mereka itu Rilo Agung Kumara centernya gitu yang waktu di draft aja statusnya sebagai guard. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Kita baru menyelesaikan seri 3 IBL 2023 di Surabaya. Eh, gue pribadi merasa tambah seru. Kita pernah unggah di Instagram, on the court, off the courtnya tambah seru. On the court itu permainannya, gamenya. Off the court itu sebenarnya on the court juga ya. Eh, ada cerita-cerita, drama-drama yang seru juga gitu. Ketemu lagi di Main Basket Podcast. Dimas Wahari nggak ada. Jadi cuman gua berdua sama Adrian Darmika. Dian. Kayak si Dimas lagi ini ya, lagi upgrade, Penataran nggak? upgrade Penataran. skill. Yo, Ya. upgrade skill pelatihan. Gue suka kata-katanya penataran. Gue langsung ingat Pancasila. Kok bisa? Penataran P4 dulu kan tuh tiap tahun tuh harus ada penataran dulu. Waduh, ini kayak beda Apalagi yang zaman nih. yang yang kuliah swasta ya. Kuliah swasta, sekolah swasta tuh udah penataran P4 tuh. Ya, Nah, gue ya, pikir gue ya, udah seneng tuh, "Wah, Dimas memperdalam Pancasila gitu ya. Falsafah yang ya. sangat bagus ya di era modern ini. Berpegang teguh kepada Pancasila. Yo, Pancasila. Pancasila tuh, tapi sayang kayaknya kita semakin menjauh dari Pancasila. Iya udah. Eh, Boy, Ini jadi Marxisme banget ada nih. ada dari seri 3 tuh ada. Kita hari ini akan ngebahas tentang performa tim ya. Ada beberapa performa yang menurut gua itu sangat menarik sampai seri Surabaya, bukan hanya di Surabaya. Jadi pertama adalah kita akan ngebahas tentang Satria Muda Pertamina Jakarta yang nggak kalah-kalah. Kemarin itu waktu ini apa ya, pengantar aja buat yang denger. Salah satu pertandingan yang paling ditunggu-tunggu di Surabaya itu adalah Satria Muda lawan Prawira. Ya, Karena Prawira itu adalah tim yang digadang-gadang akan mampu memberikan kekalahan pertama untuk Satria Muda. Berhasil sampai quarter 2, quarter 3. Itu terakhir game nggak berhasil gitu. Dan itu bikin rekor Satria Muda sampai akhir seri 3 nggak terkalahkan gitu. Adrian, nanti yang keduanya kita akan ngebahas tentang tim kuda hitam. Yes, kalau yang baca Instagram kita, Headman Basket, kita udah sebut spesifik di sana, Bima ya. Perkasa Yogyakarta dan Bumi Borneo. Tapi kalau misal dari obrolan ini ternyata, oh kayaknya kita bisa juga sebut si ini sebagai kuda hitam, misalnya Hang Tuah atau apapun, siapapun. Nanti bisa berkembang. Gimana Adrian, SM? Gak kalah boy. Ya. Unik sih SM nih. Ini Uh, karena waktu itu gue juga di Malang kan, gue ngerasa kalau dia itu menang without even trying, tanpa ya, ya, berusaha ya. lebih gitu. Mainnya Ya, tuh ya. so far di 11 game mereka main menang itu belum belum ada di peak ya. Mainnya kayak yang selalu Ya, ya. aja gitu. Ya, ya, ya. Tapi ya itu ya maksudnya SM yang memang sudah tiap tahun targetnya juara, ya mainnya sudah ada pakemnya dan di sana saya rasa kita udah waktunya nih kasih respect juga untuk Coach Yobel ya bahwa memang apa yang dia Iya, bikin ya. komposisi pemainnya cara otak-atiknya cukup bagus dan cukup berhasil Mm-mm. dengan baik ya. Kalau kemarin sih emang lawan Prawira itu unik sih. Jadi uh, even waktu kita masih di Malang itu udah banyak yang nanyain tiket Prawira sama SM. Oh, Jadi bagus orang-orang nih buat tuh IBL nih. Nah, iya most anticipated game. Bahkan kalau si PJSM juga rame, tapi kan karena memang kan di hari Sabtu ya mainnya. Prawira sama mm. SM ini di hari Rabu gitu. Iya, Dan iya, iya. orang-orang tuh nyarinya, wah gila-gilaan gitu. Bahkan teman gua sendiri ada yang kayak, gue cabut duluan dari kantor nih, tadi Iya, gue iya. nggak enak nih ngomongnya gimana. Jadi memang mereka menunggu game itu dan sebenarnya bener kata kata lu tadi Kang, sampai kuarter 2 sebenarnya masih unggul jauh si Jauh, Prawira ya, dua digit seingat gue ya. ya. Kita nggak Tapi pegang sayangnya di data. 2 menit pertama kuarter 3 kena tim foul. 2 menit pertama udah tim foul si Prawira. Ya, Jadi
tim foul ini yang akhirnya membuat pertandingan berubah. Tim foulnya juga masalah lagi yang kena foul tuh eh, Reza, Pandu sama Brian, tiga big man dari Hmm. Prawira. Habis lah sudah di paint. Akhirnya Iya, iya, iya. dan iya ya, at least pun kalau kalau orang-orang yang ngomong, oh ternyata yang poin Erga sama Widi gitu, yang paling banyak. Tapi harus dilihat juga kenapa kok mereka bisa leluasa masuk ke dekat Ke paint, dalam ya. pull up ya karena paintnya kosong, jadi semuanya fokus ke paint gitu. Hmm. Iya, iya, Gitu iya, sih. iya. Gue tuh ngelihat SM waktu main gitu. Ini agak anomali apa ya? Bukan anomali apa istilahnya yang pas ya. Jadi waktu kuarter satu, kuarter 2 itu eh, boleh nggak setuju ya? Mereka siap kalah. Tapi beneran dia kayak expect Iya, iya, mungkin ini akan jadi game mereka kalah gitu. Tapi lebih dari itu, mereka sebenarnya udah apa ya? In the zone gitu. Kayak iya. tim ini tuh udah in the zone. Wu wei kalau orang Cina bilang. Udah udah ya let it be, let it be, let it be, let it be gitu. Whatever to be, whatever gitu. Mau jadi apa, jadi serah Iya, gitu. Akhirnya udah sangat mengalir gitu. Seperti kata Adrian tadi, gue setuju. Jadi mereka juga ya kayak kayak udah gitu main aja sebenarnya. Ini sebenarnya iya. kehebatannya SM ya. Menurut gua kehebatannya Satria Muda ya. Dan ini tuh bukan 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 sesuatu yang muncul hanya gara-gara musim ini aja, tapi udah dibangun dari jauh-jauh hari gitu. Gua nggak tahu tim-tim lain apakah bisa seperti SM atau enggak nantinya. eh Misalnya gini, kita bahas juga sedikit agak detail, barangkali Adrian yang lebih lebih paham. Kayak misalnya performa eh, tahun pertamanya si Widi di situ, kemudian Erga di Mhm. situ kedua. Itu tuh juga performa itu dua pemain, khususnya Erga kalau di mata gua ya, yang paling kelihatan bedanya, paling Iya, kelihatan bedanya gitu. Eh, Satria Muda melakukan langkah yang benar dan luar biasa dalam merekrut Erga, Anthony Erga, dan Erga juga pemain yang hebat gitu. Dia mau jadi berusaha untuk jauh lebih baik daripada di tim sebelumnya di Satya Wacana. Jadi kalau dia di Satya Wacana dilihat dia punya potensi, di Satria Muda dia menunjukkan potensi itu tuh bahkan lebih baik gitu. iya, Widi juga begitu. Widi itu sudah bagus, tapi kemudian Widi di Satria Muda bisa adaptasi dengan Satria Muda. Just luar biasa. Bagaimana keduanya menurut gua punya insting yang akhirnya berbahaya. Prawira juga waktu itu bingung mengatasinya atau menjawab permasalahan dua pemain itu, yaitu mereka punya insting yang dua-duanya cukup tajam, yaitu mengoper sama nyetak poin. iya. Lu bingung mau nutupnya gimana. Kalau dia dia atur serangan, lu aduh dia mau ngoper siapa nih si Erga nih? Dia mau ngoper siapa nih Widi nih? Oh kayaknya dia mau ngoper si Brandon. Siapa dia mau ngoper Ilai, Elijah gitu. Ilai. Iya, Elijah Foster. Dia nembak, masuk gitu. iya, iya. Jadi eh Dan the worst part adalah mereka ah, ini dua-duanya coming from the bench. Itu ah, lebih PR lagi gitu iya saat iya iya. pemain starting lu udah capek, ya masuk Ah, mereka berdua gitu kan sebel iya. juga lama-lama kan. Ya, Ya, ketika energi lawan lu udah habis buat starter, ya yang ternyata eh, dan gini, ini menarik nih lu bilang gini. Dan Satria ini juga pernah kita bahas, gue lupa di podcast atau di Instagram ya. SM tuh selalu berhasil sama yang kayak gini-gini. Dulu itu tahun-tahun 2000 awal gitu ya, udah IBL sebelum NBL pun juga kita tuh suka begitu. Faisal nih main Agung, tapi Faisal sudah mulai dominan. Ada Agung Sunarko, ada Faisal. Faisal udah mulai kecapean, yang masuk Wenda. Orang tuh nonton, ya iya, sama aja gitu. Wenda itu prime ya. Wenda iya, pada masa prime itu, Wenda Wijaya tuh pada saat SM cukup sangat signifikan sebenarnya performanya untuk, dan beberapa kali menyelamatkan SM bahkan jadi juara tuh Wenda sebenarnya dulu tuh. iya, Dan ini berhasil gitu iya. mengulang itu terus gitu tuh Ini hebatnya sama SM. kan kurang lebih kan Hardi, Widi, Erga itu dulu Ya, Faisal, Wenda sama Asun kan ya, kayak gitu. Jadi emang wah kadang gue juga kepikiran sih kemarin kayak bayangin kan kita kan selalu ngomong, gue juga beberapa tim ngomong waktu preskon ya lawan Prawira, utamanya si siapa ya waktu itu ya yang ngomong. Aduh, gua agak lupa lagi. Intinya kan kita stop Yuda Saputra dan juga stop Brandon Francis mm-mm. gitu kan. Terus gua tanyain ke Prawira, gimana lu menanggapi komentar orang-orang ini gitu. Dave jawab,
ya good luck with that gitu. Silakan dicoba sepanjang musim nggak apa-apa. Oke. Yuda pun demikian. Ya, gue sih ngerasa nyaman aja ada Brandon. Tapi kalau kalian mau nyoba stop kami berdua, ya silakan gitu. Dan sebenarnya akhirnya gue di game itu press con Yobel juga ngomongnya, anjir emang jago sih Brandon tuh. Emang kita udah gak ngerti kayak apa ya. Maksudnya dia kalau mungkin kalau orang yang nge dribble-dribblenya tuh gaya kayak Hakim Scott sebenarnya. Ya. Tapi badannya lebih Dan lebih gede. besar ya. Iya, Powernya lebih kuat. di bumping kayak yang kita yang mental gitu. Jadi gimana cara stop ya gitu. Akhirnya kan dia tetap 30 something point. Ya. Which is kata Yobel, akhirnya kita bikin pilihan, kita double team, triple team bahkan saat dia udah masuk ke area elbow keyhole gitu. Ya kita emang pertaruhkan lepas satu pemain lain gitu. Siapa aja udah gitu. Ya maksudnya yang emang lagi jelek kita lepas gitu. Jadi Ya, kita ya, ya. fokusnya emang stop Brandon, stop Yuda, yang lain ada yang harus dilepas ya tolong dipikirkan siapa yang bisa dilepas. Dan setelah gue pikir-pikir, jangan-jangan itu memang cara yang terbaik untuk sementara untuk menggantikan Prawira ya. Prawira kan baru kalah 2 kali, kalah 1 poin dari Bima Perkasa Bima lewat free Perkasa. throw-nya Ikram. Ya. 1 poin atau 2 poin ya, gue lupa, poin Satu, tipis banget satu lah. apa dua ya, ya. Ya, terus kalah kemarin sama SM. Dan di dua-duanya sebenarnya Brandon sama Yuda poinnya juga tinggi-tinggi aja. Jadi apakah langkah terbaik adalah ya udah poinnya datang dari mereka berdua aja. Emang mereka berdua bisa sama-sama 40 poin kan kayak nggak mungkin gitu. Ya, ya. Kan mentoknya 40 20 mungkin atau 40 15 Ya. 30 20 gitu. Jadi itu yang ditujukan SM sih, dan menurut gua wah ya perjudian yang salah satu perjudian yang mungkin bisa dicoba oleh tim-tim lain untuk lawan Prawira ya. Ya, ya. Terus juga kalau gue lihat sih ini bedanya Prawira sama SM menurut gue ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, SM punya 3 garda atau garda utama point guard yang luar biasa. Hardy, Erga, Widi gitu. Ini tidak ada Hmm. di Prawira. Apalagi walaupun Bram sudah keluar ya sebenarnya relatif kalau ngelihat perjalanannya mungkin kehilangan potensi beberapa poin, cuman ya toh mereka survive gitu, berhasil jalan sejauh ini. Nah itu tuh nggak ada di Prawira. Mereka coba siapa? Joshua, Firdan, ya Hmm. nggak setajam Yuda. benchnya Oh ya ya, benchnya bisa SM. benchnya SM gitu, tidak setajam itu gitu. Jadi eh, itu sih. Jadi walaupun mereka pun sebenarnya kalau di match up gitu, Prawira punya punya pemain yang sebenarnya juga luar biasa pada Reza lah, Pandu lah, Alan yang berhasil dibentuk menjadi seperti itu. Tapi memang juga tidak sepadu. Berapa tahun udah mereka SM? 6 tahun? Iya, iya, 6 tahun, 7 tahun? Belum iya. sepadu itu. Dan apa ya? Ya kalau skill wise barangkali bisa diperdebatkan. Cuman menurut gua itu sih. Jadi kenapa SM kuat sekali. Dan kemarin tuh juga yang harus kita bahas barangkali reboundnya boy. Reboundnya Iya, kan iya, iya. kalah tuh offensive rebound gitu. Beberapa kali waktu nonton gue juga lihat, wah kok nggak ada yang box out orang Prawira nih pemain Iya, Prawira. iya. Ada satu momen, gue lupa siapa, Elijah atau siapa, 3 pemain Prawira sebelah sini, Elijah sendirian gitu, nggak ada yang box out dan Elijah yang dapat kalau nggak salah itu udah offensive rebound kedua ya. Iya, Tapi iya. ya disikat gitu 20 something point gitu dari kesempatan kedua. Gimana boy? Iya, iya, offensive rebound emang kan selalu jadi jagoannya SM ya. Ya Tapi ya. More about bagaimana mereka ini mentalitinya saat ada shot sebenarnya. Jadi Ada kalau apa? orang saat ada shot, saat ada Ada shot tembakan. lepas, ya ada tembakan lepas, mereka tuh langsung mereka emang beberapa pemain tampaknya seperti Eli gitu, emang perintahnya kalau di bahasanya NBA 2K crash for the glass ya. Jadi Ah, emang mereka harus fight untuk offensive rebound. ya Sisanya ya mungkin ya. yang point guardnya harus jadi Ah, safety di belakang. Nah itu sudah terbentuk dengan rapi sih. Apalagi itu ya 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 pemain ya ya. seperti pemain yang ada di situ tuh pemain yang udah seperti yang aku bilang tadi, Juan, Lau, Avan itu kan udah tahun keberapa bareng gitu. Jadi ya mereka udah paham betul nih kalau misalnya oh Avan ngambil di daerah sini peluang masuknya seberapa, gua kemana gitu mungkin udah apal kayaknya ya. Ya, ya, itu menarik sih kalau kalau punya mentality itu bahwa kalau secara besar adalah gamenya belum selesai sebelum game clocknya selesai, tapi ini kayak semacam cacahan detail lebih lagi gitu. Iya, Tembakan, tembakan mau masuk atau nggak masuk, langkah selanjutnya adalah rebound gitu. Jadi iya, iya. barangkali ada orang pemain yang ketika nembak nunggu gitu nih masuk atau enggak nih, mudah-mudahan masuk.
nggak masuk, kalau nggak masuk gue box out. Ini tuh whatever happen box out gitu. Mungkin itu Iya ya. kali ya. Ya tinggal sebenarnya kalaupun nggak harus semua sih, ya di khususon aja gitu. Siapa yang Ya ya memang harus crash for the glass, siapa yang safety gitu. Karena ya, siapa gue yang lihat safety juga belakang. beberapa tim juga cukup bermasalah saat transisi dari offense ke defense-nya karena nggak ada safety-nya. Gitu. Ya Jadi ya ya. misalnya nih pemain big man-nya sedang di box out lawan, terus akhirnya si safety ini dengan Maju instingnya tanpa itu ya dia maju. Begitu kalah reboundnya selesai gitu. habis Ya di udah gitu. transisi. Jadi emang Ya, ya. harus sudah dipersiapkan dan kayaknya menurut gue sih SM dengan adanya Widi, Erga itu safety mereka sih aman sih sama Tapi Ardi juga menurut lu selalu stay gitu. seri Hmm? berapa bakal kalah? Kalau menurut gue sih SM tuh berharap mereka kalah secepatnya. Menurut gue. Iya 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 Ya, iya. SM nih dalam sejarahnya juga ternyata nggak pernah unbeaten juga loh Iya dalam iya satu iya. musim ya. Jadi kayaknya kalau mereka kalah, mereka justru lebih tenang gitu mungkin mainnya. Iya Tapi iya iya. kalau sekarang sih gue ya ketemu, sorry, kalau di Solo nanti kemungkinan Brandon Francis gak main soalnya. Brandon Iya Francis iya. bakalan dipanggil timnas ke Dominikan, jadi kemungkinan nggak Oh, main. Tapi kita nggak tahu sih bakal perkembangannya gimana ya. Soalnya kemarin dapat info terakhir kayak gitu. Kalau ketemu Prawira lagi, mungkin akan menarik lagi karena pasti ya mentalitasnya berbeda. Tapi gue juga berharap mereka ketemu BPJ sekali lagi ya, mungkin. ya ya ya. Nah, Yang BPJ ini yang menarik. BPJ ini menurut lu gimana? Kita langsung shift pindah ke kuda hitam. Hmm, Sebenarnya kan kalau ngelihat performanya BPJ ini ya boleh dibilang sebenarnya udah papan atas. Dia kalah berapa? Dua kali ya? 2 kali. Dua kali. Dan yang kalah dua kali ya cuman dia dan sama Prawira ya. Prawira. Ya, Iya. jadi sebenarnya boleh dibilang PJ kalah 3. di musim ini ya papan atas gitu. Kalau kita sebut kemarin di Instagram. Kenapa kita nggak bisa ngelihat dia sebagai papan atas? Karena biasanya yang papan atas itu punya tradisi gitu. Tradisi ya 3 tahun, 4 tahun gitu. Kalau tiba-tiba Itu aja menyodok, ya. nah kalau tiba-tiba menyodok, ya kita bisa bilang kuda hitam lah gitu. Bahkan kalau terlalu lama dia di bawah pun kalau selama ini dia juara, dia tiba-tiba di bawah, kita masih bisa dia anggap dia papan atas gitu. Walaupun sebenarnya Sorry, enggak. PJ juga PJ kalah Jadi 2 dua juga. kali ya. Dewa ya kalah 3. Ya, Dewa Oh, kalah Dewa 3. tiga ya. Ya. Nah, Eh, gimana Boy? Lihat Bima. Kalau gue lihat Bima tuh gini, ini ada jagonya, tapi belum meyakinkan aja kalau di mata gue ya. I mean like, iya gitu ini jago gitu tim ini. Walaupun memang di liga kita di IBL, gue rasa sih Ikram sudah membuktikan bahwa dia berbahaya. Terus pemain-pemain lainnya juga Nuke, terus yang cukup sebenarnya tidak cukup mengejutkan. Siapa namanya? Argus siapa? Andre. Oh, Argus. Argus dan Yudi. Nah, Ya. Argus juga ternyata fight di game ketika dia dikasih kesempatan. Nah, gimana Boy? Lu Bima Perkasa Boy? Sebenarnya sama kayak yang postingan kita ya, Bima Perkasa sama Bumi Borneo ini kan dua tim yang menurut gua nih kalau playoff dimulai sekarang, lu nggak mau ketemu mereka gitu Oke. loh. Karena kalau menurut gua menggambarkan mereka itu sebagai tim yang gritty, yang Mm-mm. apa ya, yang rese lah buat lu lawan Ah, gitu. Bukan bukan secara misalnya trash talk atau apa ya. ya ya Tapi cara main mereka gitu loh. Karena mereka bakal dive 50-50 ball gitu. 50-50 ya. ball, rebutan tuh mereka jatuh, mereka tabrak, Ah, mereka ah, apa ah. gitu tuh nggak ada takut-takutnya. Ya Dan ya ya. itu tuh tipikal tim-tim yang kayak anjir lu nggak bakal bisa tenang hidup lu main melawan mereka gitu loh. Oke. Kecuali mereka full tim ya. Jadi so far Bima Perkasa ini kalah pertama tuh lawan Patriots. Seingat gua ada yang nggak main, gue lupa siapa. Kalah Lupa terakhir siapa ya. di Malang ya lawan Kalah Patriot ya. kalah pertama. Kalah keduanya gue masih apa ya? SM. Kalah keduanya. Hmm. Jadi eh, mereka ini kalau kalau sudah full tim, sudah dalam kondisi yang tepat, utamanya kayak pemain seperti Nuke ya, yang juga memang cukup punya cedera yang agak sulit nih, suka sering kambuh gitu. Ya kalau misalnya Nuke perform, Andre perform gitu tuh, ini tim yang udah malas banget kita ketemu gitu. Memang Ya permasalahan ya. terbesarnya menurut gua untuk di komposisi mungkin adalah point guard. Point guard mereka Devin sama Lobu Victory, Jacob Lobu. Kedua-duanya sama-sama muda. Mungkin secara kebiasaan-kebiasaan masih banyak yang lepas kontrol lah kalau Hmm. dimain gitu. Sama mungkin ya di posisi center mereka saat yang main adalah Cameron Coleman yang bukan big man mereka.
bukan yang Fuquan Niles bukan gitu lah. Fukuan Jadi ya. ya karena kan Argus juga beberapa game oke, beberapa game eh, ya masalah dengan foul seperti biasa, Ya, ya, masalah ya. defense kita. Kemudian Rasul is not really a big man yang ada di bawah. Kemudian Arif Ya, Mustafa kemarin cedera. Jadi eh, memang ya Bima Perkasa ini sudah secara tim sudah terbentuk dengan enak, dan Coach Meldi rasanya nggak pertama kali ya Kang ya kalau dia dapat tim yang sudah sangat prepare gini ya, ya. secara komposisi. Jadi cukup menarik sekali lagi, dan gua rasa tim-tim lain yang mau ketemu Bima Perkasa harus mikir-mikir panjang sih. Maksudnya Ya, karena tim ya. ini sekali lagi sangat adaptable, sangat adaptable. Jadi mereka ketemu tim A bisa mainin Andre starting, Nuke dari bench, ketemu tim B Nuke kebalikannya. Kemudian ada yang jangan-jangan Devin nggak main, kemudian Januar bisa main 10 menit, 15 menit. Jadi macam-macam banget nih yang bisa dibentuk dari tim ini, dan itu Ya, ngeri, ya. ngeri sih. Ya, ya. Ngeri. Jadi kalau misalnya harapan gua adalah mereka bisa fit sepanjang musim gitu, dan Amin. kita bisa lihat mungkin sesuatu yang epic lah sampai sampai akhir akhir musim ya. Ya, ya, ya. Luar biasa sih Ya, kalau ya, misalnya mereka berhasil nembus jauh ya gitu. Misalnya, ya, ya, ya. ya kita nggak tahu gitu. Tahu-tahu, gue setuju kayak misalnya gini. Kalau misalnya dia masuk playoff sekarang akan sangat menakutkan. Sejujurnya ya, gue kalau ngeliat tim IBL semuanya kecuali SM, gue nggak melihat tim yang menakutkan di playoff. Oke. Gue nggak melihat tim yang menakutkan. Gue kasih bandingan begini. Dulu itu tim misalnya walaupun dia kalah nih di reguler, nggak terlalu perform di reguler ya, tapi di playoff dia bisa sangar. Misalnya Aspak sama Ya, Garuda, ya. Aspak sama Garuda. Jadi itu dua tim yang menurut gua dalam sejarahnya sebelumnya itu kalau sudah masuk playoff mereka mau mati di situ. Iya, iya. Jadi kalau dulu NBL tuh gua nonton CLS tuh kuat banget gitu. Tapi begitu dia masuk playoff kecuali 2010, 2010 2011, begitu masuk playoff, gue yakin Prawira pasti bisa ngalahin CLS. Ya, Garuda waktu itu. ya, Nah, karena ya. mentalnya begitu juga Aspak. PJ kuat, tapi kalau Aspak sudah di playoff, Beda ini lagi. gitu. Beda Kayak gitu. bahkan bahkan kayak beda orang gitu. Orang jadi berubah gitu. Nah, Iya, bener. menurut gua memang betul Bima Perkasa pelan atau ya pelan dan pasti menurut gue akan punya mental itu gitu. Entah karena apa ya situasinya. Gue lihat terakhir ngobrol sama Coach Meldi juga beliau emosional sekali di ruang pers. Lalu kemudian ada Febri Iya, asistennya gitu gimana. Ya itu makanya gue bilang tadi gue lihat kayak siapa Argus terlepas dari skillnya masih harus banyak dikembangkan tapi secara mental gue lihat Argus luar biasa ya gitu kayak ya, kayak dia yang dulu siapapun mau dihajar sama dia gitu pada saat main gue lihat Argus seperti itu. ya. Duel Bu, sama Ila ya waktu itu. Menang satu timnya sendiri. ya makanya Suka tuh. bumi bornya gimana boy? Nah, kemarin juga Coach Meldi memberikan catatan yang ya kurang lebih sama sama gua waktu itu ya, bahwa Bumi Borneo ini tim defense. Jadi jarang-jarang kita Hmm, punya tim yang tim defense ya. Maksudnya memang fokusnya di situ. Even mungkin kita kalau ngomong orang-orang statistik ngomong, oh ini defensive ratingnya paling bagus panjang masanya di Indonesia, SM atau Stapak 2019 atau SM tahun berapa. Iya, tapi mereka bukan khususan di defense itu. Mereka bukan menang dengan defense mereka gitu loh. Katakanlah offense mereka emang sudah running juga cukup bagus, akhirnya gapnya juga gede dengan defense gitu. Tapi Bumi Borneo ini enggak, emang dimulainya dengan defense sih. Jadi entah juga faktor ini kan tahun kedua pemain mereka nggak banyak berubah, yang berubah yang keluar Vincent Sanjaya seingat gua. Terus yang masuk si Calvin Chrysler itu, kemudian pemain asing juga Randy Belste, masuk Cameron Redley, dan cukup langsung nyetel gitu Kang. Jadi kayak eh, kayak emang emang bareng-bareng terus gitu, dan ya ya. secara mentality mereka emang mau mulai mulai game itu dengan defense yang sempurna dulu gitu, sama-sama disiplin banget, dan gak rugi, sorry, gak takut untuk saling maksudnya mengingatkan gitu loh. Dan itu yang menurut gua pertanda bagus pertama. Dan kalau anak-anak Universitas Esa Unggul lah, gue yakin kalau ada 50-50 ball mereka lepas jatuh semua si pemain-pemainnya gitu. Nggak Tapi hanya lulusannya ya, soalnya bukan contohnya bukan yang Bumi Borneo doang ya, kayak ya out ya of the runs gitu. Itu ya orang juga ya kalau misalnya bolanya nyemplung ke depan LED juga ditabrak LED-nya gitu. ya, ya. Nggak disuruh ganti Kenapa? rugi. Tadi kenapa? Tapi boy ngelihat beberapa game terakhir seri Malang, Ya, ya. seri Surabaya agak berantakan nggak defense-nya boy? Sehingga
beberapa Ah, kekalahannya tuh di beberapa terakhir ini kan, bukan di awal sana. iya ya, Gimana? Kenapa gini. tuh? Kenapa itu terjadi? Kalau Menurut lo? kalau setelah gua lihat, mereka baru Ah, kalah satu kali as a full team. As a as full a team. full team. Oh, oke. Iya. Lebih Kalah kepada pertama squadnya mereka ya. kan sama WB, waktu mereka cuma main 8 pemain tuh. Mm-mm. Bawa cuma 8 pemain, mereka main overtime kalah. Terus kalah lagi dua game selanjutnya masih juga dengan pemain yang sakit. Jadi mereka ada yang DBD, gejala tipes atau apa itulah banyak banget lah. Pokoknya kemarin Mm. sakit-sakit itu di seri Malang. Di game pertama di Surabaya, mereka main Randy Bell itu absen karena kan kena eject di game sebelumnya. Tanpa Randy, mereka kalah. Terus mereka menang, 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 terus kalah lagi sama Bima Perkasa itu. Jadi ya, sorry, iya benar ya, menang, menang, terus kalah lagi sama Bima Perkasa. Jadi memang tim ini sebenarnya as a full team cukup menyulitkan. Oh, karena bisa dibilang juga kita nggak benar-benar ada, mereka itu nggak benar-benar ada first option, second option selain pemain asing mereka. Jadi first optionnya memang Randy Bell, second optionnya siapa pemain lokalnya? Ya siapa aja yang panas dah, kita Ya, kasih ya. aja gitu. Jadi kayak gitu, ya itu cukup menyulitkan juga sih buat buat lawan-lawan ya, kayak tiba-tiba scouting report kita secara statistik kita ngomong katakanlah Wisnu yang top skor kedua, kemudian ada katakanlah entah siapa Raymond kayak atau siapa gitu. Tapi ternyata Kostondi turunnya Randy sama Agam sama Calvin sama wah Rilo gitu. Jadi kayak ini siapa yang main gitu, siapa yang bakal kita Ya, ya, jaga, ya. siapa yang setelah Randy Bell passing ini siapa yang kita harus jaga, itu juga PR. Jadi memang dan coach Tony juga berhasil so far entah mencari ataupun mengembangkan pemain-pemain ya at least dengan uh, kemampuan individu yang sudah cukup merata meskipun tidak ada yang spesial. Ya Ya, ya, maksudnya ya, bukan ya. yang dribble yang tak 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 lewat-lewat Nah, semua enggak, tapi betul. semuanya rata nih. Mm. Semua bisa 3 point, semuanya bisa di dalam gitu. Jadi ini bikin 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 lawannya pasti sulit. Ya, ya. Guys, Hmm. eh, tadi gue bilang di awal, kita 15 menit aja, 20 menit aja. Anjing nggak kerasa, udah berapa menit ya? Udah berapa? Hampir 30. Ya udah, Emang gitu tuh. ya, ya. Satu Itu, lagi, satu lagi deh. Gue mau oke. kasih kredit lagi bahwa keberanian Coach Tondi juga Bumi Borneo terlepas dari situasi mereka, tapi mereka masih kerap turun dengan small ball, 5 pemain kecil semua di lapangan Ya, ya. dan melakukan defense box and one dengan macam-macam pakai diamond atau apa itu sekali lagi itu sebuah gebrakan yang luar biasa untuk basket Indonesia dan satu lagi itu cukup membantu kita untuk meyakinkan bahwa size doesn't matter karena center mereka itu Rilo gitu, Rilo Agung Kumara centernya gitu, yang waktu di draft aja statusnya sebagai guard gitu. Jadi tolong sadari bahwa mereka masih bisa meraih kemenangan-kemenangan, mereka masih bisa menyulitkan event tim seperti Bima Perkasa yang menggunakan variasi-variasi defense yang bahkan oleh pemain-pemain yang kecil gitu. Mereka benar-benar gak punya center, center mereka ya rookie mereka itu Rizky Aridava, ya which is menurut gua gak nyampe 195 kayak. Jadi Nah, ya udah gak ada itu buat buat mereka. Jadi mereka beradaptasi, squad gue seperti ini, gue cari defense terbaik untuk tim gue dan hasilnya cukup bagus lah. Saya rasa udah apa ya, tahun lalu mereka finish di peringkat 9, harusnya tahun ini mereka bisa playoff sih. sip. Ya, Kayak kita harus bahas khusus nanti itu di edisi jelang tersendiri playoff. tentang tentang big man ya, big man nggak hanya di bumi Borneo, tapi barangkali As a di whole. semua Ya, di liga kita. Oke, oke. teman-teman, Okay. kalau ada yang mau nambahin, menurut kalian kuda hitam siapa? Jangan-jangan sebenarnya kuda hitam saya Prawira, Mas, gitu. Prawira sebenarnya boleh bebas. Ya, Eh, Silahkan tambahin. Gimana menurut lu, Satria Muda? Satria Muda nih nggak kalah nih, nggak pernah kalah. ya. Eh, Jangan-jangan nggak akan kalah sampai final, bisa aja. Dan Iya, bisa jadi. waktu Aspak tuh juara tahun 2019 tuh dia cuma Kalah kalah di sekali. game pertama ya. Pertama, iya, tahun pertama. Habis itu sampai playoff nggak ada kalah ya. Iya, berarti Di playoff ada kalah nggak? nggak ada, Dua nggak ada. kosong, Enam dua belas kosong, 16 game tambah 4, 20 game unbeaten. 20 Ya, game. 20 game unbeaten. Di liga basket kita tuh di IBL kalau nggak salah 2005 Aspak itu juga nggak kalah, nggak pernah kalah, Iya, nggak setahu pernah gua kalah. Aspak Aspak ya nggak kalah. Nggak pernah kalah tahun Ya. 2005 dari game pertama musim reguler sampai final. Tapi Hmm. totalnya itu ada sekitar 22 game kalau nggak salah. Nggak nyampe Hmm. 23 kalau nggak salah. Hmm. Saat itu ya. Jadi kalau misalnya SM bisa lewatin
poin 22 aja sebenarnya udah mencetak rekor harusnya gitu. Iya, tapi unik sih, maksudnya main dengan nggak kalah itu pressure-nya juga semakin tinggi sih. Iya, iya, iya. Dan Jadi lihat dan bagaimana mereka menghandle itu ya. ya, seperti LeBron yang tidak mengejar mecahin rekor poin terbanyak, yakin ini juga bukan yang dikejar sama SM ya. Tetap Iya, Indonesia benar. juara. Ya, Sip, thank you oke. Adrian, Eh, Dimas, Santun. Iya. Nanti selanjutnya kita mudah-mudahan minggu depan eh, udah muncul atau cuman kita berdua lagi. Yuk, Sibuk sampai banget sih orang-orang. jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, bla bla bla. Sampai Spotify juga. jumpa Spotify. Bye.